Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'il salihin amin. Bayanu tadbiril harf, menjelaskan bagaimana kita mengatur al-harf dalam persenggamaan, jadi atau persetubuhan dengan suami istri. Qala al-imamul alimul allamah, dalam pertemuan kali ini para sahabat karomah doa para pemirsa budiman, semoga hari-hari Anda terus dikarunia dalam kesehatan dan mendapat segala hajat, mencapai segala hajat, amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini kita sampai pada penjelasan tentang bagaimana mengatur tata cara di dalam persetubuhan suami istri atau persenggamaan. Qala al-imamul alimul allama al-Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, berkata seorang imam alim dan sangat alim, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fil rahmati, di dalam kitab Ar-Rahmah, i'lam, ketahuilah, annal jima' la yasluh illa 'inda hayajani asy-syahwah, bahwa persetubuhan atau bersetubuh melakukan persenggamaan dengan istri, la yasluh, tidak pantas, tidak seyogyanya lah dilakukan, illa 'inda hayajani syahwah, kecuali ketika syahwat ini membuncah, kecuali ketika syahwat ini benar-benar kuat, ma'astidadil mani, beserta persiapan atau bersiap-siapnya mani akan keluar. Ini kalau sudah membuncah, jadi air mani itu benar-benar siap melesat begitu. Jadi ini kata Imam Suyuti. Jadi kita ketika ingin bersetubuh dengan istri-istri kita, usahakan kita suami dan istri sama-sama memiliki syahwat yang sangat kuat. Ketika syahwat benar-benar membuncah, ketika air mani benar-benar ingin melesat ke liang persenggamaan seorang istri, ini yang diusahakan. Bagaimana kita mengusahakan ketika bersenggamaan atau bersetubuh dengan istri kita. Fayambaghi an yukhrijahu fil hal, maka ketika air mani itu sudah siap untuk dikeluarkan, katanya Imam As-Suyuti ini, sangat pantas atau seyogyanya, sepantasnya air mani itu dikeluarkan fil hal, dalam seketika. Artinya jangan ditunggu-tunggu lagi. Bersetubuhlah dengan istri kalian ketika syahwat kuat, ketika air mani itu sudah siap dilesatkan, melesat ke kemaluan atau alat vital seorang perempuan, istri kita. Di saat itu jangan kita tunda-tunda, keluarkanlah. Kama yukhrijul fudlata ar-radi'ah, karena ini disamakan oleh Imam Suyuti seperti seseorang ingin mengeluarkan al-fudlah. Fudlah itu sesuatu yang lebih. Apa fudlah ya? Seandainya vitamin, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang lebih dari kita, sehingga kalau tidak dikeluarkan ar-radi'ah, sesuatu yang lebih, yang ar-radi'ah yang buruk, atau seandainya di dalam medis itu ada polarisasi buruk di dalam nutrisi, atau sesuatu yang lebih, yang buruk harus dikeluarkan dari tubuh kita, sama dengan seperti itu. Bil istifragat, dengan berusaha untuk mengosongkan, dimuntahkan bisa, atau dikeluarkan melalui, karena itu kotoran sudah, nutrisi yang sudah tidak bermanfaat, kemudian dikeluarkan oleh Allah melalui tinja, melalui kencing, melalui keringat. Istifragat itu melalui muntah. Kal mushilat, seperti halnya sesuatu yang, ishal itu kalau bahasa Arab mencret, seperti sesuatu yang menyebabkan mencret. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang buruk yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Sesuatu yang buruk yang harus dikeluarkan dari tubuh kita, sama posisinya dengan
ketika air mani itu siap untuk dikeluarkan, maka menahannya tidak baik. Sama dengan menahan sesuatu yang tidak layak pakai atau sudah buruk, gizi buruk lah. Sehingga gizi buruk ini siap untuk dikeluarkan, kemudian tidak dikeluarkan, ini bahaya. Fa inna fi habsi, ini diteruskan, karena di dalam menahan sesuatu yang buruk ini di garis bawahi, inda dzalik, di saat itu, dararan aziman, ada sebuah kebahayaan yang sangat besar. Kalau ditahan-tahan, kencing ditahan, tinja ditahan, mau BAB ditahan, mau kencing ditahan, itu bahaya. Hakim lil hajah, atau menahan air kencing, menahan ingin berak, bahaya itu. Sama posisinya dengan menahan air mani. Ketika air mani itu siap untuk dikeluarkan, ketika syahwat itu kuat, maka di waktu itu memang seyogyanya air mani itu cepat dikeluarkan. Wahya darar aziman wal mukthir minal jima'. Kemudian ini juga ingin merefleksikan bagaimana seorang yang ini ketika air mani itu butuh dikeluarkan, lain dengan orang mukthir. Ketika syahwat itu di waktu itu membuncah, syahwat itu sudah datang, sudah kuat, maka mani itu siap untuk dikeluarkan. Lain dengan orang yang mukthir. Mukthir itu seperti orang kalau bahasa Madura kerumuan, atau mukthir itu orang yang hiper. Lain dengan orang hiper seks, atau hiper terhadap persetubuhan. Wal mukthir minal jima', orang yang memperbanyak bersetubuh atau bersenggama dengan istri, la yakhfa haramuhu syari'an, maka tidak diragukan lagi, tidak samar lagi bahwa ia akan tulang belulangnya akan cepat rapuh, akan cepat tua, akan cepat rapuh secara cepat. Wakilat kuwatihi, dan akan semakin cepat mengurangi kekuatannya. Wadhuhuru syaib, dan akan mempercepat juga proses uban. Semakin banyak orang yang banyak melakukan hubungan seksual atau persenggamaan dengan istri, misalkan sehari sampai 4 atau sehari sampai 5 kali, itu akan proses penuaannya lebih cepat dan lebih banyak uban. Katanya di sini kitab di dalam kitab Fathul Hizan ini, walil jima' kaifiyah, di dalam bersetubuh itu ada cara sebenarnya. Wahya atas qial mar'ah ala dhahriha. Nah, pertama yaitu bagaimana seorang perempuan itu terlentang dengan pada punggungnya, wa ya'luha rajul, kemudian si perempuan yang terlentang tidur dengan punggungnya itu dinaiki oleh sang suami, min a'la, dari sebelah atas, dari arah atas. Wala khaira fima ada dzalikumunna. Kemudian tidak ada kebaikan selain dari pola atau gaya seperti bersetubuhan seperti itu. Istri di bawah, laki-laki atau suaminya di atas, dengan pola atau hayat, itu pola, gaya, style, gaya bersetubuh. Wala khaira fima ada dzalikumunna. Tsumma yula'ibuha mulaibatan khafifah. Kemudian di sini juga Syekh Abdullah Fauzi mengarang daripada kitab Fathul Hizan ini menjelaskan bahwa seorang yang ingin bersetubuh dengan istrinya harus melakukan warming up, harus melakukan sebuah pemanasan dulu, yaitu ada tala'u, ada mula'abah, ada saling bercumbu, saling bermain-main, agar ada sebuah pengantar kepada syahwat yang sudah mulai membuncah itu. Minad dhammi, di sini bagaimana cara bercumbunya. Minad dhammi seperti memeluk, wa takbil, dan mengecup. Ini waduh, ini bab tidak jomblo ini. Wa takbil, dan mengecup, wa nahwi dzalik, dan umpamanya yang lain. Hatta idza hadarat syahwatuha, sehingga kita syahwatnya sudah datang, benar-benar membuncah, aulaj, maka masukkan batang si suami itu atau penisnya itu, wa taharrak, dan gerakan secara lamban tapi pasti. Wa idza sabbal mani, ketika mani itu sudah keluar, fala yumzak, jangan dicabut itu alat vital itu, bal yasbir fala yanzi, bisa, maka seorang suami itu tidak boleh menarik itu batangnya itu, bal yasbir, akan tetapi sabar, sahatan, sebentar saja,
ma'ad-dhammi al-jayyid, dengan benar-benar sambil apa ya, dhamm jayyid ini seperti apa ya, memeluk dengan kuat, dengan baik, laha kepada si istri. Fa idza sakana jismu, ketika badannya sudah mulai tenang bersama istrinya, karena ketika mani itu keluar benar-benar menggelepar dan terkapar gitu suami dan istrinya itu, apalagi bersamaan orgasmenya sama-sama keluar, itu badan benar-benar gemetar para sahabat-sahabat karomah doa, sehingga dibutuhkan dilepaskan di saat benar-benar badan dan nafas sudah begitu tidak tersengal dan tenang. Fa idza sakana jismu, ketika jasadnya, jisimnya, badan sudah tenang, sukunan aziman, dengan ketenangan yang benar, ketenangan yang kuat, naza'a, kemudian cabutlah batang si suami itu atau alat vital suaminya dari liang senggama istrinya. Wa mala ala yaminih, usahakan dia langsung atau berada di samping kanan istrinya. Wa mala ala yaminih, iya ditarik, iya apa ya, kok bingung ini saya, dan ya malah condong ala yamin, atas kanannya arah, jadi dia ditarik alat tidurnya dan dia tidur di sebelah, di arah kanan dirinya sendiri. Jadi kalau istrinya itu kepalanya ada di utara, ya, kalau ada di utara dan kakinya di selatan, kemudian suaminya menyetubuhnya dari arah atas, maka si suami setelah mencabutnya itu tidur di sebelah kiri daripada istri, ya, karena itu bagi sang suami adalah sebelah kanannya daripada dirinya sendiri, yaitu si suami. Faqad dzakaru, di sini ulama menyebutkan anna dzalika mimma yakunu bihil walad dzakara, bahwa ini cara seperti itu ketika telah dicabut batangnya, kemudian dia tertidur, turun dari atas tubuh istrinya dan tertidur dengan arah sebelah kanan dirinya, yaitu dengan ada di samping kiri istrinya, maka ini akan menyebabkan anak menjadi, katanya ulama, akan lahir cowok anaknya. Wayamsahan, kemudian keduanya mengusap farjahuma, pada dua alat vitalnya. Si suami diusapkan pada alat vitalnya sendiri, si istrinya mengusapkan pada alat vitalnya sendiri, bikhirqataini, dengan dua kain, nadhifatain, yang bersih, lirrajul wahidah, bagi suami satu kain, walil mar'ah wahidah, dan bagi si istri satu kain. Nah, bersihkanlah, diserbetlah begitu. Wala yamsahan bi khirqatin wahidah, dan jangan mengusapnya dengan satu kain untuk berdua, itu tidak baik. Satu kain diusapkan pada dua kemaluan suami dan istri. Fa inna dzalika yurithul karaha, karena itu akan mewariskan rasa jijik atau tidak senang. Ya, agar tetap merasa senang, usahakan penyerbetnya si suami lain, si istri juga lain, agar bersih kemaluannya. Wa ahsanul jima', dan sebaik-baiknya bersetubuh dan bersenggama mayugibuhu nasyab, adalah kondisi di mana setelah dia berjima kemudian ada rasa gairah kembali, watibi nafsin, dan ada rasa perasaan yang baik, wabagi syahwatin, dan ada sisa daripada syahwat. Ini yang baik. Setelah berjima masih ada rasa menggebu-gebu untuk ingin berjima lagi sebenarnya, dan merasa tenang jiwanya dan ada sisa-sisa syahwat. Ini jima yang baik, kata ulama. Wasyarruhu, dan jima yang buruk, yang bersetubuh dan bersenggama yang buruk dengan istri, manakala mayugibu ra'dah, manakala ketika setelah bersetubuh diakhiri dengan kondisi ra'dah, rasa apa ya, ra'dah itu gemetar, rasa takut, wadiki nafsin, dan merasa
bingung atau sumpah, wa mauti a'dha, dan merasa sekujur tubuhnya sudah tidak memiliki kekuatan lagi atau mati, wa ghasyan, dan merasa semangatnya sudah hilang semangat atau tidak sadarkan kembali, merasa seperti itu, maka ini adalah kondisi bersetubuh yang buruk, katanya ulama. Wa bughdi syakhsi al-mankuh. Kemudian lebih parah lagi ketika setelah bersetubuh seorang suami kemudian merasa benci pada istrinya. Fa in kana mahbuban, jika seseorang itu mahbuban, disukai, fahadzal qadru kafin, maka mauti a'dha diakhiri, maksudnya ketika setelah bersetubuh kemudian ada sebuah perasaan atau kondisi merasa tidak senang atau benci kepada si istri yang telah disetubuhi. Fa in kana mahbuban, jika tetap merasa jika memang istrinya sebelumnya dicintai, itu situasi yang buruk dalam persetubuhan, katanya ulama di sini. Fahadzal qadrul kaf, jadi ketika istrinya memang dicintai kemudian setelah disetubuhi ia merasa hatinya benci atau tidak senang pada istrinya, itu adalah persetubuhan yang buruk, katanya ulama. Jadi itu fahadzal qadr, dan bagian ini kira-kira yaitu kafin, cukup fi tadbiril aslah, dalam mengatur perhubungan yang dalam pengaturan yang sangat baik, yang sangat pantas minal jima', dari berhubungan. Cukup demikian dulu pertemuan yang keberapa ini, ke-6 insyaallah. Semoga bermanfaat dan akan bertemu kembali di dalam adabul jima', yaitu tata cara atau adab atau sopan santun lah. Ada sopan santunnya dalam bersetubuh atau melakukan persenggamaan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.